curang macam itu. Sebab apa? Manakala di pasar kita tengok penuh 1 kilogram, dibawa ke rumah disukat balik 900 miligram. Kemana yang 100? Hilang, rosak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengawasi manusia bukan CCTV, yang memandang manusia bukan polis, tapi siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dulu mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Berapa semua tahu Tuhan. Waktu Nabi masuk ke kota Makkah, dihancurkan semua Tuhan-Tuhan yang ada di samping Ka'bah, di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah. Dihitung kira semua. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, 360 Tuhan. Jadi kalau disembah satu hari satu, setahun baru selesai. Begitulah banyaknya Tuhan. Maka datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Tuhan hanya satu saja. Qul huwallahu ahad. Tempat meminta, jangan lagi minta kepada Lata, jangan minta kepada Uzza, jangan minta kepada Naham, mintalah kepada Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tidak ada anak, dia tidak beranak, dia tidak dilahirkan. Kalau dia melahirkan, berarti ada darah nifas. Darah nifas adalah najis. Kalau dia manusia, berarti dia makan. Kana yakulanit ta'am. Nabi Isa dan ibunya Maryam, mereka makan. Kalau dia makan, berarti masuk ke dalam perutnya, menjadi kotoran, menjadi najis. Maka yang ada najis kotoran, dia bukan Tuhan. Maka disebutlah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasa. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Maka sebelum solat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Hubungan kita dengan orang lain. Adapun hubungan kita di dalam rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang mengajarkan ini? Yang mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Siapa dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. La ilaha illallah. Sekarang semua orang ingin menyembah Tuhan. Sampai ada yang menyembah google.com. Sebab Google tahu segala sesuatu, maka dia tulis Google, dia sembah Google. Dah tengok video orang sembah Google. Ada orang yang menyembah siapa presiden Amerika, menyembah Donald Trump. Dia buat patung Trump, dia sembah. Saya dah cari-cari, belum ada yang menyembah Abdul Somad lagi. Karena dalam Islam kita hanya diajarkan, kita hanya menyembah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diperingati kaum muslimin dari seluruh dunia. Untuk apa? Mengenang Dia yang menyelamatkan perempuan, yang menyelamatkan anak-anak. Anak-anak yang masih ada dalam kandungan, lahir. Kalau dia laki-laki, kasih makan, besarkan. Tapi kalau dia perempuan, masukkan ke dalam tanah. Maka turun ayat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Nanti anak yang dikubur hidup-hidup itu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat. Kenapa engkau dibunuh? La taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak kamu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi mereka rezeki. Jangan kau bunuh anakmu karena takut tidak makan. Yang memberi makan itu adalah Allah.
Rezeki datang dari Allah. Tak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Sekarang selepas 1445 tahun, maka semua yang dulu terjadi tetap juga terjadi sampai hari ini. Orang berzina tetap ada, orang mencuri tetap ada, orang curang sukatan tetap ada, orang yang melakukan perbuatan maksiat tetap ada. Maka sesungguhnya inilah dunia. Sampai kapan dunia ini begini? Sampai hari kiamat, sampai akhirnya semua mati, barulah kita nanti semua akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pemuda-pemuda belia kita selepas dia taubat hijrah berbuat baik, dia risau melihat dunia. Ustaz Abdul Somad, saya sudah taubat, saya sudah sembahyang, saya sudah puasa. Kenapa dunia begini? Kenapa banyak maksiat? Engkau masih di dunia. Itu maknanya kau masih di dunia. Kalau semua baik berarti engkau sudah di surga. Ini adalah dunia. Ini adalah tempat ujian. Malam ini alhamdulillah semua yang hadir ini sudah lulus ujian insyaallah. Malam ini aja, esok malam tak tahu. Maka kita minta selalu ihdinas siratal mustaqim. Kita kan dah dapat hidayah, kita kan dah Islam. Kenapa kita minta hidayah? Yang minta hidayah itu kan orang tak Islam. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama dari tak Islam menjadi Islam. Hidayah yang kedua selepas Islam istiqamah dalam Islam. Inilah yang paling berat. Berapa banyak orang yang tak Islam menjadi Islam? Hari ini dia Islam, esok dia berubah baik. Yusbihu mu'minan, subuhnya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya dia kafir balik, murtad, na'udzubillah. Maka kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, engkau yang membalik-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Maka semua yang kita lakukan dengan maulid ini, untuk apa ada maulid lagi? Kenapa kita mesti buat maulid lagi? Sebab kita tidak memakai bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bila kita tanya budak-budak sekarang, bulan berapa sini? September. Bila orang tak buat maulid, dia tak tahu. Mesir pun tak buat Muharram, Safar, Rabiul Awal. Walaupun di sana ada Al-Azhar. Sebab apa? Sebab United Nations semua sudah memakai Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos. Itu sudah menjadi kalender internasional. Maka kalau tak dibuat maulid, orang tak tahu. Kami manakala sedang belajar di Mesir, di Kahira, sedang tidur-tidur di masjid, membaca-baca. Lepas itu datang orang Mesir, dia bagi gula-gula pakai kacang tanah manis. Halawah, 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 halawah. Apa orang Mesir ni jual gula-gula dalam masjid? Halawah. Bila kita nak marah, kenapa awak jual gula dalam masjid? Sallu ala Nabi, Maulidur Rasul. Rupanya dia sedang ingatkan kita tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita berpikir maulid itu mesti jemput orang ramai ke rumah, selepas itu kita masak nasi, ayam, kambing, daging semua. Enggak, sesuai kemampuan kita masing-masing. Apa yang boleh kita bagi, kita bagi. Ada gula-gula kita bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk surga juga? Masuk, cuma agak lama sikit. Allah tidak tengok apa yang kita berikan. Yang ditengok Allah adalah keikhlasan hati kita. Berapa banyak rubba amalin kabirin, berapa banyak amal yang besar, yusaghiruhun niyat, dikecilkan oleh niat. Wa rubba amalin saghirin, berapa banyak amal yang kecil, yukabbiruhun niyat, dibesarkan oleh niat. Tapi jangan sebab ini esok malam yang dah biasa masak gulai, esok malam dia bagi gula-gula je. Bila orang datang maulid Nabi, biasa engkau ada masak gulai, ada masak nasi biryani, ada masak nasi mandi. Kenapa gula-gula? Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyat. Berapa banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Kata Ustaz Abdul Somad, saya juga yang kata. Ini maknanya
jangan tutup pintu kebaikan kerana kita bukan orang yang punya banyak duit lalu kita tak berbuat sama sekali. Berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita untuk memuliakan, mengenang kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat waktu dalam perjalanan. Ya Rasulullah, ya, saya yang akan berburu mencari makanan. Kata satu lagi, saya yang akan membuang kulitnya, memotong-motongnya. Kata yang satu lagi, saya yang akan memasaknya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, saya yang akan mencari kayunya. Yang paling ringan, yang paling rendah, yang paling hina mencari kayu. Itulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Andailah Abdul Somad musafir dengan sahabat-sahabat ni, kata satu sahabat, Ustaz Abdul Somad, saya yang akan berburu. Ya, silakan. Saya akan mencucinya, memasaknya. Silakan. Kata saya lah yang akan menghabiskannya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, Sayyidul thaqalain. Begitu dia merendahkan dirinya di hadapan manusia. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad itu, engkaulah Nabi yang paling banyak solatmu, tak ada. Engkaulah Nabi yang paling banyak puasamu, tak ada. Engkaulah Nabi yang paling banyak perangmu, tak ada. Apa bunyi ayatnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau yang akhlakmu luar biasa. Jadi puncak daripada ibadah adalah adab. Al-adab fawqal ilmi. Orang yang banyak puasa sunatnya, banyak zikirnya, tapi kalau dia masih sombong, maka dalam Islam la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong. Ustaz Abdul Somad cerita sombong. Kami semua duduk di lantai, Ustaz yang duduk di atas kerusi. Saya datang disiapkan, jadi saya duduk aja. Saya duduk di atas kerusi ini bukan saya sombong, sebab kamera sudah dipasang nanti. Bila saya duduk bawah, takkan kamera itu bersujud pula. Mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad diselamatkan dari penyakit kibr. Kibr dari kata kabara, besar. Allah itu maha besar, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang merasa dirinya besar, saya lebih kaya, saya lebih taat, saya lebih hebat, maka dia mesti direndahkan dengan Allahu Akbar. Kalau ada kawan kita, sahabat kita, saya ni Allahu Akbar. Allah besar. Dia angkat dua tangan, dia katakan Allahu Akbar. Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah. Maka kalau kita tahu masjid ini punya Allah, maka kita tempelkan ke lantai tempat kaki dipijak-pijak. Siapapun yang datang ke masjid Kampung Salam Biga, betul, maka dia letakkan ke lantai. Oh, Ustaz Abdul Somad datang ke masjid, manakala sujud dia letakkan ke tiang. Allahu Akbar. Tak sah salat, kecuali kalau sakit. Sakit lain lagi. Ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat, kerana sakit pinggang, sakit lutut, maka salat di kerusi. Itu pun kalau dia sanggup tegak, di awal salat itu tetap dia tegak berdiri. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat. Waktu rukuk dia tak telak rukuk, barulah dia duduk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Zaman Nabi Musa, kalau ada orang ingin bertaubat, minta ampun kepada Allah, cari yang sama-sama pendosa, pelaku dosa, pelaku maksiat. Nanti ambil pedang. Apa kata ayat? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kamu. Syarat mau taubat diterima, bunuhlah diri kamu. Tapi tak boleh ambil pisau bunuh diri, tak boleh. Cari orang yang sama-sama berdosa. Awak ada dosa? Ada. Ayo kita sama. Ambil pisau, ambil pedang kamu, saya ambil pedang saya. Okey, kita sama-sama cincang ya. Ya, 1, 2, 3, sama-sama mati. Begitu taubatnya Bani Israel.
Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang, macam mana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat, usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala, summa yastaghfirullah, beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah semua dosanya. Makanya manakala datang seorang lelaki minum khamar, berjudi, berzina, syirik, membunuh, wahai pendeta, saya sudah membunuh 99, apakah Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, engkau tidak diampunkan Allah, engkau masuk neraka. Dia ambil dia pisau dia, kalau begitu engkau lah yang ke 100, supaya lengkap semua 100. Sebab apa? Sebab pintu taubat tertutup sebelum dia mau mencari kawan untuk saling mencincangkan pedang membunuh. Tapi dalam Islam, maka Allah menerima semua taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima dosa syirik, taubat dari syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah menerima dosa selain itu dengan syarat taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha, arti nasuha menyaring madu. Di Brunei yang keluar dari perut lebah itu madu juga namanya, madu. Sekarang susah nak cari madu yang original. Kata orang kalau nak tengok madu original, bawa balik ke rumah. Kalau bini kita marah, itu mana original. Sampai mana tadi, lupa pula. Nasuha itu artinya menyaring madu. Saya pergi masuk ke hutan, 2 orang naik ke atas, panjang pokok kayu tualang 50 meter ke atas. Sampai ke atas dia ambil parang panjang, dia cincang sarang madu ni. Selepas tu jatuh madu itu ke bawah, ditampung, ditapis dengan kain tipis. Lilinnya tersangkut, ranting kayu tersangkut, anak lebah tersangkut. Yang keluar dari kain yang ditapis adalah madu yang original. Itulah dia taubat nasuha. Kalau kita taubat nasuha, dosa-dosa kita tersangkut, semuanya tersangkut, yang bersih ke bawah, maka disebut dia dengan taubat seperti madu yang tertapis. Begitu jugalah dengan dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan Maulidur Rasul ini semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Ja'uka, mereka datang kepadamu, yastaghfirunallah, mereka minta ampun kepada Allah. Lawajadullaha tawwabar rahima, mereka akan mendapati Allah mengampunkan dosa-dosanya. Jadi puan-puan, kalau ada suaminya yang belum sembahyang, belum bertaubat, maka di bulan Maulidur Rasul, setiap ada maulid, biasanya ada majlis. Selepas majlis ada minta doa kepada Allah Ta'ala, maka di majlis itu malaikat-malaikat ikut mengaminkan doa. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, 4 balasan Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita malam ini dapat yang 4 itu insyaAllah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Kalau ada yang tertidur, itu berarti hatinya sudah tenang. Wasyat bihimur rahmah, mereka dapat rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Kalau ada jamaah yang tak percaya malaikat, mana malaikat? Kalau memang Ustaz Somad boleh tunjukkan mana malaikat, saya tak boleh tunjukkan. Tapi nanti insyaAllah sampai masanya datang dia, namanya malaikat maut. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat.
Mereka malam tadi berkumpul di Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Di mana mereka berkumpul? Di Masjid Kampung Salam Bigar. Apa yang mereka lakukan? Mereka membaca ayat-ayatmu, membaca hadis-hadismu, mereka melantunkan salawat-salawat. Tadi dari jauh saya dah dengar, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu tadi betul suara manusia. Alhamdulillah. Sebab di beberapa tempat kadang saya pergi tazkirah di kota ini, pukul-pukul 4 tak terdengar suara as-salatu wassalamu alaika ya man. Masuk masjid tak ada manusia. Rupanya suara komputer di belakang. Makanya nanti banyak komputer masuk surga. Tapi di Salam Bigar memang suara manusia yang berselawat itu.